renungan pagi pada hari Sabat 6 Juni 2020. Renungan pagi elektronik ini untuk Kristen secara umum, Kristen umum. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Ayub 40 ayat 4. Ini perkataan Ayub ya. Sesungguhnya aku ini terlalu hina pada saat Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai keluarganya. Satu kata penghiburan, orang berdosa yang hilang bagimu. Engkau berpikir engkau tidak boleh datang kepada Tuhan karena engkau hina. Lihatlah, tiada orang suci yang hidup di dunia kecuali dia yang sudah dibuat untuk merasa bahwa ia hina. Jadi kadang kita memang, siapa aku ini? Siapa saya ini? Apa jabatanku? Kok harus bisa menemui orang seperti itu, yaitu sama manusia, apalagi kepada Tuhan. Tuhan, dosaku ini udah banyak, udah jarang berdoa, kehidupannya amburadul. Ada orang kan ya, mungkin jauh dari istri, jauh dari anak, broken home. Setiap harinya hidupnya sendiri, merenung apa yang mau terjadi besok. Kadang sama anaknya sudah terpisah, anaknya apa yang terjadi, istrinya apa yang terjadi, kacau balau. Jadi mau datang kepada Tuhan itu seperti ada rasa, seperti ada sekat yang memisahkan dia. Jika Ayub dan Yesaya dan Paulus harus berkata, aku hina, oh pendosa malang, malukah engkau untuk bergabung dengan pengakuan yang sama? Jika anugerah ilahi tidak mencabut semua dosa dari orang percaya, bagaimana engkau dapat berharap engkau bisa melakukannya sendiri? Dan jika Tuhan mengasihi umatnya ketika mereka masih hina, engkau kira kehinaan dirimu akan menghalangi cinta kasih Tuhan kepadamu? Percaya kepada Yesus. Engkau yang terbuang dari masyarakat dunia, Yesus memanggil engkau dan orang-orang seperti engkau. Bukan orang yang benar, bukan orang benar, pendosa, Tuhan datang untuk memanggil. Jadi bukan kita aja, perasaan itu bukan melekat pada kita aja. Bahkan hamba Tuhan seperti Ayub yang saleh ya, saleh di zamannya. Kan saya pernah dengar ceritanya Ayub kan ya, saleh di zamannya. Dan juga ya, dia orang yang saleh, orang yang tekun berdoa sama Tuhan, hidupnya benar di mata Tuhan. Paulus juga berkata hina karena Paulus adalah seorang pembunuh umat-umat Tuhan, penganiaya. Sekarang Paulus sudah bertobat. Kok bisa ya? Iya, karena Tuhan udah kunci hatinya, seperti tadi malam firman Bapak itu, sudah dikunci hatinya, dia akhirnya itu. Maukah kita bersama-sama seperti mereka, mengakui segala dosa kita, memahami segala kekurangan kita, mengetahui kondisi kita, akhirnya datang kepada Tuhan. Bukan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya semakin terpuruk. Kalau kita lihat ada yang bunuh diri kan, hidupnya makin hancur, makin jauh hingga pada matinya pun di dalam kejahatannya, di dalam dosa-dosanya, ya kan? Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus yang pernah dibuat hina untuk kita di dunia ini, yang hina, yang sebenarnya anak Allah, putra Allah, ya kan? Sebagai pangeran surgawi, sebagai panglima perang surgawi, dibuat hina seketika itu untuk kita. Maukah kita menerima panggilan Tuhan itu? Jadi Tuhan juga bukan orang benar yang Tuhan cari di dunia ini, tetapi orang-orang pendosa yang mau dipanggil datang menghadap Tuhan. Iya. Pak, binatang-binatang di Taman Eden tuh dulu itu jahat tuh karena singa itu matiin domba, semuanya itu jadi pengen ikutan. Iya, karena manusianya juga udah berdosa dulu, jadi melawan, berang kan. Gitu. Sekarang pun berkatalah, engkau telah mati untuk orang-orang berdosa. Aku orang berdosa, Tuhan Yesus, curahkanlah darahmu padaku. Jika engkau mengakui dosamu, maka engkau akan menemukan pengampunan. Jika sekarang dengan segenap hatimu engkau akan berkata, aku hina, basuhlah aku, maka engkau akan disucikan sekarang, ya kan? Jika Roh Kudus akan memungkinkan engkau dari hatimu berteriak, inilah seadanya aku, tanpa satu permohonan, hanya darahmu tercurah bagiku, dan bahwa engkau menawarkan aku datang kepadamu, oh anak domba Allah, aku datang. Jadi dengan apa? Pengakuan yang sungguh-sungguh, dengan kerelaan ya sana.
dengan kerelaan hati, dengan sungguh-sungguh. Kalau saya minta maaf sama ibu kan, kalau habis sama ibu habis bertengkar kan gara-gara handphone kan, akhirnya saya minta maaf kan. Tapi kalau saya minta ada permohonannya, Bu, saya minta maaf tapi saya boleh main handphone lagi ya, itu enggak. Tapi kalau di sini pada saat kita minta ampun sama Tuhan, menyatakan keadaan kita, kondisi kita dengan sepenuh hati tanpa satu permohonan apapun, hanya darah Tuhan Yesus yang kita harapkan untuk nebus kita, Tuhan akan menerima kita Kalau kita di dengan surga itu pertobatan. nyawanya itu lebih banyak dari satu kah? Kita kan hidup secara roh, kita bukan hidup secara daging, jadi nggak ada lagi kematian di sana. Yang buat kita mati ini kan daging kita, ya kan, makanya Dagingnya emang kenapa? ini daging ini kan itu akan buat kita mati. Jadi seperti itu. Engkau akan bangun dari membaca renungan pagi hari ini dengan semua dosa-dosamu telah diampuni. Dan meskipun engkau bangun pada pagi hari ini dengan segala dosa manusia yang pernah dilakukan di kepalamu, engkau akan beristirahat pada malam hari ini diterima dalam kekasih, meski pernah terhina oleh kain dosa. Engkau akan dihiasi dengan jubah kebenaran dan tampak putih seperti malaikat-malaikat. Karena sekarang perhatikan, sekarang ada waktu penerimaan. Jika engkau percaya padanya yang membenarkan orang yang tidak bertuhan, engkau diselamatkan. Oh, kiranya Roh Kudus memberi engkau iman yang menyelamatkan di dalam Dia yang menerima orang terhina. Jadi iman kita juga harus percaya misalnya sama Tuhan Yesus. Jadi sama seperti Woi, ganteng San. kalau saya percaya sama Bapak kan, San, ayo sama Bapak pergi ke sana. Saya selalu percaya. Bapak naik motor kebut-kebutan gini, belok-belok gini, saya malah seneng kan ya, malah seneng kena angin ya. Tapi nggak seneng karena sudah sempat pernah jatuh sama ibu kan. Dulu kan seneng waktu saya masih kecil sama Bapak, kalau umpamanya naik motor kencang saya malah seneng. San masih nggak seneng waktu Oh, nggak seneng kak, orang Bapak lihat seneng kok kamu. Jadi itu renungan kita pada pagi hari ini. Jadi sama seperti Ayub, Yesaya, Paulus, orang-orang pendosa ya, bukan orang-orang suci. Mereka ini orang-orang yang pernah berdosa. Kejahatannya mungkin kayak si Paulus itu, kejahatannya lebih daripada kita sekarang. Dia pembunuh, menganiaya orang benar, ya kan? Kita ini nggak pernah membunuh saya kan. Tapi itulah kita harus melihat semangatnya Paulus untuk datang kepada Tuhan ya. Dan roh itulah yang mengilhami dia untuk menjadi rasul Tuhan ya kan. Bahkan dia pun mau mati untuk Tuhan. Matinya pun kepalanya diapain? Dipenggal. penggalan yang kayak gini ada Sama pisaunya di Kaisar atas. Nero. Bukan, kepalamu diginiin langsung dipotong tang. Kan yang di sini. Iya, dia kemarin lihat Iya, si itu. SpongeBob mau dipenggal, Kan- tapi dia yang dari atas langsung jatuh gini, bang. Tapi kan kalau kepotong kan bisa dibalikin lagi kan. Nggak Nggak bisa. bisa. Terus jadi itu ya. Jadi kita Mati sudah. harus datang kepada Tuhan dengan apa adanya kita, dengan ketelanjangan kita ya. Ketelanjangan itu maksudnya dengan segala inilah kita, nggak ada apa-apanya Tuhan. Kita ini sebenarnya nggak layak. Makanya yang membuat kita merasa yang membuat kita merasa layak, berharap akan sesuatu. Kalau kita udah berharap akan sesuatu dalam kehidupan ini, kita tuh orang yang merasa layak. Akhirnya kecewaan. Kekecewaan itu karena apa? Karena kita merasa layak. Contohnya, aku ini harusnya merasa layak mendapat penghormatan. Aku ini seharusnya merasa layak mendapat posisi yang tinggi. Aku ini seharusnya layak mendapat penghargaan di kantor. Tapi pas akhirnya kita nggak dapat, kita kecewa. Karena kita merasa layak. Tapi pada saat kita nggak merasa layak dan Tuhan berikan itu, kita akan bersyukur sama Tuhan. Emang sebenarnya kita nggak layak, seharusnya kita ini mati. Tapi karena anugerah Tuhan kita diberikan kesempatan sekarang untuk hidup kan, ya kan, untuk hidup, untuk berkarya. Dan pada saat kita dikasih kesempatan hidup aja udah suatu anugerah, apalagi pada saat kita berkarya, bekerja, ataupun bersahabat sama siapapun, mendapatkan sesuatu yang baik, itulah berkat dari kita. Bapak tadi cepet banget. Iya kak. Dia langsung gitu suaranya. Ya udah, sampai sekarang berdoa saya.